Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa, kita dapat bergabung dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu pada hari ini. Kami tentunya menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam ibadah online GPPS Jemaat Palu pada hari ini. Sebelum mengikuti ibadah online pada hari ini, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Sebelum mengikuti ibadah online pada hari ini, perlukan panduan untuk mengikuti ibadah. Yang pertama, siapkan diri dan hati kita untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Dan yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Senang rasanya bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Kita berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Amen. Kami bisa ada hingga pada saat pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Amen. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami Bapa. Sebelumnya itu Tuhan, sucikan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Amen. Layakan kami Tuhan untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita angkat pujian dari awal, sama-sama katakan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Amin Tuhan. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin.
percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Oh, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kami terima kemenangan darimu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa. Segala pujian syukur hanya bagimu. Allah yang segala pujian hormat kami naikkan hanya kepadamu. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah segalanya dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya, Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kau Raja di atas segalanya.
luar biasa. Semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena anugerah-Mu. Kami agungkan kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu Tuhan menaungi hidup kami. Yesus Kristus Tuhan, segala pujian hormat. Aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebabnya itu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyanjung nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, Kau mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu yang kudus Bapa. Urapi setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Amin. Mari sama-sama kita bangun berdiri, kita angkat pujian dari awal. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati kita, yang tak pernah
Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Tak pernah aku ragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, takkan pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, oh ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin Tuhan, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama kita tepuk tangan atas kepala kita. Yuk. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Hanya Tuhan sumber pengharapan kita, amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, dan juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan menyambut saudara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Selamat datang. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan, boleh berdiri sebentar untuk kita berkenalan dan kita akan doakan. Ada yang baru pertama kali hadir? Di luar ada? Baik, jika tidak ada, kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun untuk kita doakan. Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silahkan berdiri untuk kita doakan. Kami ucapkan juga selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati saudara dan teruslah berkarya bagi Kristus. Mary Makadao, Mikael Timothy Sumual, Agustina Usman, Yuliana Lui, Martina Kinda, Esther Pomatu, Sulistina Darmanto, Paprio Kuta Barat. Ada yang hadir? Baik, mari kita berdoa. Bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan, kami datang mengucap syukur, terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka semuanya kiranya diberkati Tuhan. Buatlah berhasil segala apa yang mereka kerjakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pertolongan, perlindungan Tuhan dan Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Segala kuasa sejahat apapun bentuknya dan dari manapun datangnya mau mengganggu kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus kami patah hancurkan semua dan singkirkan dari hidup mereka. Berkat Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, kami ingatkan pada seluruh jemaat Tuhan yang akan memulai dan melanjutkan pemuridan, bahwa mulai hari ini pemuridan sudah dibuka kembali untuk angkatan yang baru. Jadi silakan saudara yang sudah mendaftar ataupun juga ada yang belum sempat mendaftar, silakan segera untuk dapat melanjutkan, dan yang pemula untuk memulai di modul yang pertama. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan sekalian juga kami mengucapkan banyak terima kasih, baik doa, baik segala partisipasi saudara dalam apapun bentuknya untuk pembangunan gereja yang sedang penyelesaian dan juga sementara di dalam pekerjaan pemasangan AC. Tuhan memberkati saudara.
Terima kasih dan berkat Allah melimpah bagi semua saudara yang telah mengambil bahagian. Puji Tuhan. Selagi aku ada, bermasmurlah dengan nyanyian syukur. Bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruli, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji-muliakan nama-Nya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-puji Allahku, hai Sion. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada, aku hendak memuliakan Tuhan dengan bermazmur bagi Allahku. Selagi aku ada, bermazmurlah dengan nyanyian syukur. Bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruli, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji-muliakan nama-Nya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-pujilah Allahku, hai bermasmurlah dengan nyanyian syukur. Bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi, dengan seruli, dengan ceracap, dengan gambus, dengan tarian. Biarlah semua yang bernafas memuji-muliakan nama-Nya. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-puji Allahku, hai Sion. Megahkan Tuhan, hai Yerusalem, puji-puji Allahku, hai Sion. Puji Tuhan. Baiklah saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Mari sama-sama jemaat kita bangkit berdiri, sama-sama katakan, oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengenal akan Engkau. Amin. Engkau adalah Tuhan, penguasa, pencipta daripada seluruh alam semesta ini. Amin. Dan setiap janjimu adalah ya dan amin. Amin.
Dan kini kami boleh menjadi umat-Mu, bahkan kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang Kau telah tebus dan beli dengan harga yang sangat mahal, yaitu oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-janji firman-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada janji firman-Mu yang tidak Engkau tepati. Kami mau belajar selalu untuk hidup beriman total kepada Engkau. Percaya secara total kepada setiap firman dan janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami semua tanpa terkecuali. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan juga kami semua yang akan menerima sabda-Mu. Semua diberkati oleh Tuhan, semua diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus boleh memberikan pencerahan kepada kami tanpa terkecuali supaya kami boleh menangkap semua yang Engkau pesankan pada hari ini seperti yang Engkau maksudkan. Terima kasih, lindungi kami semua, proteksi kami dari semua kegelapan apapun yang sering mengganggu kami pada saat kami mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih ingat apa? Apa topiknya? Memahami dengan benar, hidup oleh iman. Hidup oleh memahami dengan benar, hidup oleh iman. Oke, kita lanjut. Secara garis besar sudah diberikan. Sekarang kita akan belajar tahap demi tahap. Maksudnya apa? Supaya kita benar-benar memahami dengan benar. Dan kita juga dapat membimbing orang lain yang kita sudah injili dan menjadi percaya apa itu hidup oleh iman. Sehingga saudara bisa menjelaskan panjang lebar pakai gambar dengan tidak pakai gambar yang jelas. Oh tunggu ya, saya tanya gembalaku, enggak usah. Ya. Karena setiap orang sudah ditetapkan hidup oleh iman. Jadi untuk menjelaskan hidup oleh iman masa mesti panggil gembala? Ya, atau panggil gembala sel, dan lain sebagainya. Oke, kita sudah memahami secara garis besar. Kita baca dulu Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal yang kedua, ya. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Sudah dapat? Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita sambut firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lanjut 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Luar biasa. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi apapun, semuanya kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Nah, dikatakan di sini ayat 8. Kamu diselamatkan oleh iman. Oke, jadi poin pertama. Iman untuk keselamatan. Ini poin pertama yang akan kita pelajari. Jelas dikatakan diselamatkan oleh apa?
Diselamatkan oleh iman. Bagaimana proses yang terjadi pada diri seorang berdosa untuk diselamatkan oleh iman. Nah, jadi ini sudah jadi orang percaya. Sekarang kita di sini. Ini orang berdosa. Dia dikatakan barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 12 berkata, seberapa banyak orang yang percaya dan menerima Kristus, dia diberi hak menjadi anak-anak Allah. Terjemahan lama. Jadi, setiap saudara dan saya, gampang ya, karena ini terjadi pada diri kita. Dulunya adalah orang berdosa. Ini saudara, ini bukan sesuatu yang harus dihafal, tapi ini adalah yang harus dapat dihayati karena itu terjadi pada diri kita dan tidak sulit untuk menjelaskan kepada orang lain pada saat kita ber-PI sehingga mereka itu memahami, sehingga kita bisa menuntun orang itu sampai kepada menerima Kristus. Nah, kemudian ia menjadi percaya. Saudara dan saya menjadi percaya saat membuka hati menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat saudara dan saya menjadi percaya, proses apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara saat menjadi percaya? Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Sudah? Mari kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, lanjut. Maka berita Injil pun sampai kepada saudara. Kecuali orang yang sudah ada di dalam gereja itu tidak diinjili. Dan sebagian besar orang yang sudah terlanjur ada di dalam gereja dan bergereja tidak diinjili. Kenapa? Karena gereja tidak menginjil. Dan gereja tidak dilatih untuk menginjil. Hanya mengharapkan ada gereja lain, anggota gereja lain pindah kebaktian di sini. Dan kiranya kita bantu dalam doa, kita harus berdoa supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa. Ini doa-doa yang aneh-aneh. Kenapa? Masa Tuhan disuruh kirim jiwa-jiwa? Sedangkan Tuhan perintahkan, pergilah, beritakanlah Injil. Nah, terus bahasa mimbar lagi berkata, bawa jiwa baru. Nah, akhirnya dia bawa jiwa baru, bukan petobat baru. Kenapa dia tidak bisa bawa petobat baru? Karena dia tidak tahu menginjil, karena gereja tidak mengajarnya menginjil, sehingga dia tidak menginjili itu orang itu, tapi dia bawa mentah-mentah masuk di dalam. Ya, dengan harapan khotbah menyentuh dia, padahal tidak. Karena tidak ada khotbah PI di hari Minggu, semua khotbah bimbingan rohani saja. Jadi dia tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang sudah terjadi. Nah, syukurlah puji Tuhan, saudara sudah mendengar Injil, sudah diinjili dan sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, terjadilah apa yang kita alami. Dosa kita disucikan, ditebus dari segala dosa, kita disucikan, kita dibenarkan dan dikuduskan, kemudian menjadi anak-anak Allah. Terus apa keselamatan itu yang Tuhan sudah tetapkan? Ayat 16. Baca, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan.
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita tidak memberitakan baptisan. Kita memberitakan Injil. Tetapi kelanjutan daripada setiap orang yang terima Yesus, bukti kalau dia bertobat, dia terima Yesus, dia akan menyerahkan dia akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Oke? Barang siapa yang percaya dan dibaptis. Memang baptis tidak menyelamatkan. Tuhan Yesus yang juru selamat. Bukan baptisan yang juru selamat. Bukan. Tuhan Yesus. Tapi itu bahagian dari tanda kita menguburkan hidup yang lama. Kata Roma pasal 6. Dan bangkit menjadi hidup untuk Kristus oleh iman. Makanya ini tidak dapat dipisahkan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis. Oke? Nah, sekarang kita sudah menjadi orang percaya. Kemarin, minggu yang lalu saya sudah jelaskan. Ketika saudara dan saya menjadi orang percaya, berarti iman untuk keselamatan sudah oke. Surga, ya saya pakai bahasa sederhana saja, sudah oke. Atau kalimat umum, urusan akhirat sudah oke. Amin. Ya, jangan saudara ikut-ikut amin ya, mesti paham. Karena kadang-kadang pendeta cuma pancing-pancing amin. Ya, padahal tidak. Ya, harus memahami. Jadi amin, amin sungguhan. Dan kalau amin sungguhan tentu tidak amin. Nah, berarti ini. Berarti sudah beres. Ya, sudah oke. Nah, dengan kalimat yang sederhana mudah dimengerti, dibuat sebuah pertanyaan. Saudara sudah terima Yesus, saudara sudah menjadi orang percaya, saudara sudah lahir baru, saudara sudah dimenangkan, saudara percaya mati pasti masuk surga? Amin. Oh, kasihan. Yang lain tidak percaya? Nah, itulah makanya kentara aminnya kan. Amin yang mengerti atau amin yang cuma keluar. Mati percaya masuk surga? Amin. Ya. Tapi belum mati. Masih hidup di dunia. Saudara percaya sudah ditebus dari dosa? Amin. Oh haleluya. Masih berbuat dosa? Nah ini masalahnya. Ini masalahnya. Makanya karena orang percaya yang sudah dibenarkan yang tadinya tidak benar ini masih hidup di dunia. Sedangkan urusan sorga sudah beres. Hidup di dunia dengan sebagai manusia lahiriah. Dan ditemukan dan mengaku masih berbuat dosa, itu sebabnya ditetapkan hidup oleh iman. Kenapa bisa masih berbuat dosa? Oleh sebab manusia lama ini atau mungkin kurang pas kalau saya katakan manusia lahiriah ini seluruh aktivitas hidupnya dikendalikan dan berpusat pada unsur jiwaninya, kehendak sendiri, pikiran sendiri, dan perasaan sendiri. Oleh karena itu, dia harus hidup oleh iman dan lebih jelasnya pengertian hidup oleh iman lebih diperjelas di dalam Roma pasal 8, hidup
oleh roh. Karena iman kita bukan di akal. Iman kita di roh kita, bukan di jiwa kita. Sedangkan manusia lahiriah menjalani hidupnya, rohnya dia hanya pakai bernafas. Sedangkan roh bukan oksigen. Memang kalau orang dalam keadaan koma diisi oksigen. Tetapi andai kata roh itu adalah roh yang hidup itu adalah oksigen, semua orang yang di kamar mayat itu kita bawa tangki oksigen, bangkit. Ini sudah umur 80 sudahlah. Kita bisa pilih-pilih kan? Ternyata tidak. Nah, kita ikuti lagi ya. Apa yang terjadi setelah kita sudah lahir baru ini? Ini sangat perlu supaya saudara bisa memahami diri sendiri bagaimana menjalani hidup sebagai orang percaya, bisa juga membimbing orang. Ya, oke. Apa yang terjadi? Kita buka Alkitab kita di sini, Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Sudah? Kita baca. 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita adalah orang yang tidak benar. Karena orang berdosa kan? Tapi dibenarkan oleh karena beriman kepada Kristus, menerima dan percaya bahwa dialah juru selamat, dia telah menebus kita dan dia adalah Tuhan. Nah, berarti, saya robah sedikit supaya lebih jelas. Nah, kita tidak bicara lagi urusan sorga ya, karena sudah beres. Tapi jangan lupa, ya, hidup di dunia yang ditetapkan hidup oleh iman, bukan cuma iman untuk masuk sorga, tapi hidup oleh iman di dunia ini. Nah, yang kedua adalah hidup oleh iman, ini yang kita mau lihat. Jadi ini kita sudah menjadi orang benar. Orang yang dibenarkan. Dan dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17, baca. Sudah? Nah, sekarang sudah jadi orang benar. Setelah dibenarkan. Sudah dapat? Baca. 2, 3. Hidup oleh iman. Perhatikan yang saya sudah luruskan minggu lalu. Tidak ditulis hidup dengan iman. Ya, jangan saudara samakan dengan oleh. Hidup oleh iman. Orang benar, siapa orang benar? Orang percaya karena sudah dibenarkan. Tapi orang percaya yang masih hidup di dunia ini adalah seorang manusia lahiriah. Masih hidup. Yang katanya sudah jadi orang percaya tapi masih berbuat dosa. Bagaimana supaya tidak berbuat dosa? Sederhana. Perhatikan kalimat ini. Kalau kita hidup tidak melakukan firman, maka yang kita lakukan adalah berbuat dosa. Itu saja kalimatnya sederhana.
Kalau saya tidak melakukan firman, maka yang saya lakukan adalah berbuat dosa. Sederhana. Nah, oke, itu kalimat kuncinya, tapi perlu dijelaskan. Orangnya jadi bingung nanti, kadang-kala kalau terlalu disingkat. Nah, jadi setelah jadi orang benar, sudah ditetapkan hidup oleh iman. Pernahkah saudara meneliti diri sendiri sebagai orang percaya? Bagaimana iman itu bekerja dalam manusia lahiriah, tetapi juga sekaligus orang percaya. Sebaliknya, bagaimana orang percaya yang manusia lahiriah memfungsikan imannya dalam menjalani hidup. Ini harus dijawab. Karena kadangkala tidak dipahami. Nah, baik, kita lanjut sekarang ya. Jadi itu sudah jelas. Kita sudah menjadi orang benar. Sekarang kita mau belajar tentang bagaimana itu hidup oleh iman. Dalam hal iman bekerja dalam diri kita sebagai orang percaya sekaligus manusia lahiriah. Dan bagaimana kita sebagai manusia lahiriah memfungsikan iman untuk menjalani hidup. Baca Galatia 2. Nah, kalau kita belajar ini jangan saudara anggap kok rumit amat. Bukan rumit, ini membuka hal yang seringkali orang hanya bicara hidup oleh iman. Tetapi belum pernah menjelaskan bagaimana proses yang terjadi dalam diri seorang manusia lahiriah yang orang percaya. Oke? Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat 20. Sudah kita baca 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat berarti lewat itu hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini kalimat-kalimat ungkapan yang perlu kita pahami. Berarti kalau kita sudah menerima Kristus, kita juga sudah mengalami itu. Rela menyalibkan diri dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Oke, siap. Berikutnya. Bagaimana bentuknya? Ini bentuknya. Namun aku hidup. Nah, kembali kepada yang tadi dulu ya. Ya, 19. Apa nih? Ya. Galatia 2 ayat. Ya, sekarang 19. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Mungkin saya sambung dulu kalimat sepotong dari ayat 20 supaya kita tidak terpisah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Sebagai apa? Sebagai manusia lahiriah yang diwajibkan hidup oleh iman. Bagaimana itu? Kok sulit sekali? Nah, 19, 20. Namun aku hidup sama-sama. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Stop dulu. Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan cuma pakai kalung tanda salib. Kristus telah mati bagiku. Nah, oke. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup. Jadi dia hidup sebagai manusia lahiriah. Tetap ada. Siapa namanya? Siapa penulis Galatia? Paulus kan? Jadi sebagai manusia lahiriah masih ada wujudnya, masih hidup, adalah seorang laki-laki yang bernama Paulus, manusia lahiriah. Tapi dia adalah sudah memiliki Kristus. Dan dikatakan kesaksiannya,
Kristus, aku hidup sebagai manusia lahiriah, tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan bagi saudara lebih daripada apa yang saya jelaskan. Ya, luar biasa ini. Aku hidup sebagai manusia lahiriah, tapi bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pelan-pelan ya. Saya akan bantu saudara dengan pertanyaan. Apa yang begini saudara sudah alami? Apa yang begini sudah saudara alami sejak menjadi orang percaya? Kalau kita sudah alami seperti ini, itu yang menolong kita tidak akan berbuat dosa. Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi pemahaman yang kita mulai tanamkan di dalam sekolah minggu sudah harus lebih meningkat. Kita tanamkan di sekolah minggu itu hanya karena baru sampai di situ pemahaman mereka. Tanya, mana Yesus? Di hati. Mana Yesus ada di mana? Di hati. Rame-rame dia ikut anak-anak di hati. Nah, kita tidak bisa hanya jawab di hati tanpa pengertian. Kalau mereka ya mungkin belum begitu mengerti, tapi dia cuma taruh Yesus di hati. Kalau kita ditanya, apakah Yesus ada di mana? Pasti karena kita sudah terima Yesus, kita juga jawab, Yesus ada di hati. Dengan pemahaman atau kalimat paten di sekolah minggu sudah termeterai di ingatan kita sehingga jawabannya langsung spontan, di hati. Oke, tidak apa-apa. Saya bantu dengan pertanyaan lagi. Oke, di hati, di mana Yesus? Di mana? Di hati. Apakah Kristus yang ada di hati saudara itu hidup di dalam saudara? Halo? So mulai bingung ya. Saya tidak mau bantu orang selalu dengan jawaban, selalu dengan pertanyaan. Bagaimana yang di sini? Apakah Yesus yang ada di hati itu ada hidup? Oh, haleluya. Ya kan? Masih pagi-pagi kita sudah disuruh berpikir. Ya memang kalau di sini ya begitu. Nah, di sini kita mulai ragu kan? Nah, Kristus yang hidup di dalam aku. Gampang jawabannya, karena kalimat berikutnya adalah jawaban. Baca lanjut, dan 2, 3. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam manusia lahiriah ini adalah hidup oleh dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi tanda seorang percaya kalau dia sudah memiliki Kristus dan Kristus hidup di dalam dia, maka perjalanan hidupnya itu adalah hidup oleh iman. Ini. Bisa dimengerti? Paham? Paham? Kalau paham baru kita lanjut. Tanda seseorang yang sudah terima Kristus, sudah jadi orang percaya, Yesus ada di hatinya dan Kristus itu hidup di dalam dia, maka yang nampak dalam kehidupan hari-hari orang percaya itu adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku.
Kita dibawa lagi kepada hidup oleh iman, bukan dengan iman, oleh iman. Jangan dirubah. Nah, ini masalahnya. Nah, terus itu dulu pemahaman dasarnya ya. Pemahaman dasarnya. Sekarang yang ketiga. Bagaimana iman itu bekerja dalam diri orang percaya? Ini yang ketiga. Perlu kita selalu cermati diri kita sebagai orang percaya sehubungan dengan iman percaya yang kita miliki. Jadi tidak hanya menjadi orang yang sekedar jadi orang percaya. Ini penting. Sebab itu pengalaman iman yang Paulus terungkap. Sehingga kita bisa tahu. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Perhatikan ya. Jadi manusia lahiriah. Ya. Adalah hidup oleh iman. Nah, terus bagaimana iman itu bekerja dalam diri orang percaya? Pertama, Roma 10:17. Roma 10:17. Baca 2, 3. Iya, yang pertama miliki firman Allah. Ini belum bicara melakukan. Miliki dulu. Dari mana iman muncul? Dari pendengaran. Oleh firman Allah. Jadi tidak boleh ada orang percaya yang tidak memiliki firman Allah dalam hidupnya. Mulai dari mendengar pakai telinga seperti sekarang yang saudara dengar. Pokoknya melalui audio. Mendengar yang tidak pakai telinga adalah saudara membacanya. Kalau tidak dimulai, karena ini sudah kebenaran firman, kalau saudara tidak memulainya demikian, saudara tidak akan pernah hidup oleh iman karena saudara tidak tahu firman. Apa isi firman? Nanti sebentar kita akan lihat kenapa harus dimulai dari situ dan kenapa Tuhan menetapkan itu. Miliki dulu itu firman. Apa sebab? Kita akan lihat sebabnya lebih lanjut. Yohanes 14:26. Yohanes 14:26. Sudah dapat? Baca, 2, 3. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita tidak pernah mendengar Tuhan Yesus bicara langsung kepada kita. Tapi firman-Nya adalah perkataan Tuhan. Saat kita baca, saat kita dengar,
secara langsung atau baca, mendengar tanpa pakai telinga tapi mengerti, maka berarti firman itu masuk di dalam diri kita. Masuk. Masuk dan kita memiliki firman. Kenapa perlu memiliki firman? Karena tugas Roh Kudus sebagai penolong, menolong saudara dan saya pertama, yaitu mengingatkan. Atau dikatakan yang di situ mengajar dan mengingatkan. Kalau saudara dan saya tidak memiliki firman, apa yang Roh Kudus mau ingatkan? Oke? Karena dengan kita membaca, itu tersimpan di memori dan ada di ingatan kita. Ada teman saya, hamba Tuhan yang luar biasa, dia hafal itu ayat-ayat sehingga kami sering sebut dia konkordans berjalan. Tanya apa saja, dia langsung sebutkan dan titik komanya tidak salah, pasal, ayat dan bukunya. Luar biasa. Mungkin kita tidak punya tingkat kecerdasan seperti itu dengan menghafal pasal berapa, ayat berapa dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kalimat-kalimat daripada firman Allah yang sudah pernah kita baca dan dengar, tersimpan di memori. Penolong Roh Kudus diutus, dialah yang mengajarkan. Perhatikan, segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya gambar supaya saudara lebih mudah paham bagaimana iman itu bekerja di dalam diri orang percaya. Saudara dan saya sebagai orang percaya dalam menjalani hidup sehari-hari, realita hidup ada di seluruh penjuru hidup kita, hadir di mana-mana. Gambarnya panas seluruh penjuru. Berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah, dan setiap realitas ini sekecil apapun punya kemampuan menggoyahkan iman. Tidak perlu masalah besar. Nah, perhatikan ini. Tapi Tuhan luar biasa. Melalui Roh Kudus mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Berarti setiap problem apapun ini, Roh Kudus mengajar. Apapun bentuk masalah dari yang terkecil sampai yang terbesar, Tuhan melalui Roh Kudus mengajar kita. Makanya mengapa ketika orang sudah menjadi percaya dan sudah menyerahkan dirinya dibaptis air, selalu dituntun kepada yang lebih lanjut mengalami baptisan Roh Kudus. Supaya penolong itu yaitu Roh Kudus menyatu dengan dirinya secara real. Dan dia bisa selalu berkomunikasi dengan Roh Kudus, dengan bahasa yang orang lain tidak mengerti. Supaya Roh Kudus mengajarkan menghadapi segala apapun. Kalau tidak, kita akan menghadapinya dengan cara lama. Kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri. Kalau ini tidak.
Apa yang Roh Kudus ajar? Roh Kudus mengajar bagaimana cara menghadapi setiap persoalan apapun. Yang lebih luar biasa, setiap persoalan itu semua ada jawabannya di dalam firman Allah. Bagaimana caranya Roh Kudus bekerja? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tapi apa yang Roh Kudus mau ingatkan kalau kita blank? Tidak ada firman. Tidak pernah baca, tidak pernah tahu. Oke? Nah, ini yang baru benar-benar penolong. Kita bisa menikmati bagaimana pertolongannya. Tapi cukup lama gereja Tuhan tidak dituntun menemukan hal-hal ini. Selalu hanya mendorong mereka kepada mujizat. Mereka tidak tahu kalau mujizat dan malapetaka itu saudara kembar. Perlu ada malapetaka dulu baru ada mujizat. Perlu ada persoalan yang tidak bisa lagi diatasi oleh manusia, barulah mujizat. Itu saudara kembar. Orang hanya mau mengalami mujizatnya, tapi masalah terakhirnya mereka tidak mau. Padahal inilah proses yang terjadi dalam diri kita. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa bisa semua ada jawaban? Perhatikan kalimat ini. Ya, jangan mengacaukan saudara dalam pikiran. Setiap realita hidup adalah firman nyata. Kita tidak cari masalah. Tapi kalau masalah itu datang, di situ ada firman. Karena firman bukan hanya berkuasa, tapi firman itu hidup. Dan firman yang hidup, dia menjadi real, menjadi peristiwa. Ketika ada firman berkata, hendaklah kamu mengasihi musuhmu. Nah, bersiap-siaplah. Maka dia akan menjadi nyata, saudara akan berhadapan sesuatu dan terjadi sesuatu sehingga ada sikap-sikap permusuhan. Nah, saudara disakiti, mungkin saudara tidak balas menyakiti, tapi dia juga merasa benar dan lain sebagainya. Nah, dan kita ketemu di situ. Apa yang kita ketemu firman yang menjadi jawaban atas masalah. Apa bilang musuhmu lapar? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kan sudah ada jawaban. Nah, itu nanti sebentar kita selidiki lagi di situ, ya. Itu antara lain yang paling berat mungkin. Tapi dalam kehidupan hari-hari kita, mungkin kita tidak punya musuh, tidak ada, atau mungkin juga kita dimusuhi dan sebagainya. Tapi setiap realita di situ hadir firman. Karena sesungguhnya firmanlah yang berubah menjadi realitas karena firman itu hidup. Jangan lupa. Kenapa saya alami ini ya? Ya karena ada tertulis. Bagaimana saya menyelesaikannya? Gampang, ada tertulis juga. Luar biasa kan? Kenapa saya alami ini ya? Karena ada tertulis. Ada firman yang mengatakan itu. Maka rasakanlah sekarang. Hadapilah, nikmatilah. Bagaimana caranya? Ya juga ada firman yang menjawab itu. Kan luar biasa. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, ini proses yang terjadi dalam diri seorang manusia lahiriah, manusia daging, di mana Tuhan Roh Kudus mengingatkan kita kepada firman untuk menjawab apa yang sedang kita hadapi. Nah, sekarang ada yang ketiga, sekarang yang keempat.
Itu tadi peranan Roh Kudus. Bagaimana iman itu bekerja dalam diri orang percaya. Sekarang bagaimana orang percaya memfungsikan iman. Ya kan? Nah, saya menghadapi masalah hari-hari, ya macam-macam. Misalnya, Roh Kudus sudah mengingatkan saya untuk melakukan apa yang saya harus lakukan dalam menyelesaikan masalah itu atau menghadapi masalah itu. Roh Kudus sudah bekerja, firman sudah bekerja. Bagaimana caranya Roh Kudus bekerja? Menghadirkan firman. Kenapa bisa firman hadir? Roh Kudus mengingatkan pada firman yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca. Nah, sekarang bagaimana saya sebagai orang percaya memfungsikan iman? Karena iman datang dari mendengar firman. Dan sekarang firman sudah ada. Nah, maka ketemulah kita tadi. Ketemulah tadi kita kalimat yang mungkin agak sulit kita cerna karena menjadi gampang. Kalau saya melakukan firman atau tidak melakukan firman, maka yang saya lakukan adalah melanggar firman. Kalau saya melakukan firman berarti taat kepada firman dan itulah jawaban. Kalau saya tidak melakukan firman berarti saya melanggar firman. Oke? Nah, itulah yang perlu kita pahami. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya memfungsikan firman? Ya kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita hanya memahami bahwa firman atau iman itu hanya sebatas jawaban doa, ya sudah. Kita tidak akan berbuat apa-apa. Tinggal tunggu-tunggu jawaban, tunggu-tunggu jawaban. Dan kita tambah lagi kalimat doa kita. Tuhan ubahkan hatinya. Tuhan jamah hatinya. Mau terima beres ini kan? Iya. Biar terima beres. Nah, padahal firman sudah datang pada kita. Ketika firman yang adalah jawaban itu datang kepada kita, berarti iman sudah hadir. Tinggal melaksanakan. Saya tidak usah bacakan ayatnya. Dalam Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kosong. Tidak ada apa-apanya. Sedangkan kita ditetapkan apa? Hidup oleh iman. Jadi kalau kita melakukan itu firman, mau memfungsikan iman kita, ya lakukan itu firman. Lakukan itu firman. Jadi iman juga bukan hanya sebatas keyakinan. Ya, tapi keyakinan, ketaatan di dalam keyakinan kita. Ketaatan tanpa syarat. Itulah iman. Nah, pada saat kita lakukan itu, berarti kita sudah hidup oleh iman. Pada saat kita tidak melakukan firman itu, Roh Kudus sudah menolong, kita sudah sampai kepada titik yang poin yang terakhir, tinggal melangkah melakukan. Tapi ketika kita tidak lakukan, ini gagal. Hidup oleh iman ini gagal. Nah, apa yang sudah dijelaskan, coba mulai renungkan pengalaman hari-hari. Apa tidak seperti ini? Gimana? Apa tidak seperti ini, Bro? Nah, jadi dengan demikian kalau kita pahami ini, kita akan mengerti. Kenapa biasa kita gagal? Bahkan yang penuh Roh Kudus pun kadang-kadang gagal. Kenapa? Karena dia tidak taat. Roh Kudus bukan memaksa kita, kemudian merasuk kita untuk melakukan firman. Bukan, Roh Kudus hanya mengingatkan.
Dan begitu kita responi untuk melakukan, nah barulah dia berfungsi lebih lanjut, memberikan kekuatan untuk melakukan. Tapi kalau kita tidak ada niat untuk melakukan, biar Roh Kudus mengingatkan terus menerus itu firman. Makanya ada juga orang yang bersaksi, aduh Tuhan kejar kita selalu, Tuhan kejar, kita rasa tidak sejahtera. Selalu, ya memang. Dan kalau saudara dikejar itu berarti Tuhan mengasihi. Nah, supaya problemmu, masalahmu cepat selesai. Ya, nah inilah dia. Jadi kembali kepada iman tanpa perbuatan. Apakah kita akan berdoa lagi, Tuhan tolong saya supaya saya dapat melakukan. Loh, ini bahagianmu melakukan. Bagaimana saya mau tolong lagi? Angkat ini kaki satu, melakukan. Angkat lagi, Tuhan angkat lagi. Bukan. Kita tidak dijadikan robot oleh Tuhan. Apalagi kita masih manusia lahiriah. Nah saudara, dengan apa yang sudah dijelaskan di bahagian yang kedua ini, ya, kiranya membantu kita setiap hari dalam menjalani hidup. Mulai cermat, mulai mencermati gerakan hidup saudara, masalah-masalah yang saudara hadapi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita hanya, oh Tuhan tolong, seolah-olah Tuhan kita tinggal perintah. Sama dengan kalau kita mau mendalam itu hidup dengan iman, itu sama dengan Tuhan kita perintah menurut apa yang kita imani. Tuhan perintah, atur ini Tuhan, Tuhan tolong ini, Tuhan apa ini. Nah ini Tuhan, makanya ada ayat, kemungkinan pada saat itu juga modelnya kayak itu, sehingga ada ayat yang mengatakan kuduskanlah Kristus sebagai apa? Sebagai Tuhan di dalam hati. Banyak sekali yang memerintah Tuhan dengan imannya. Aneh. Tapi mau disalahkan bagaimana? Mungkin mereka tidak dibimbing sampai seperti itu, sehingga doa pun dia mengatur Tuhan. Apa saja dalam hidupnya mengatur Tuhan. Doa sudah bagus. Tapi tanpa disadari kalau kita tidak hati-hati dalam pastoral, orang itu kita didik untuk memerintah Tuhan dengan imannya. Istilah rohani. Padahal kalau kita kita kalimatkan dengan kalimat hari-hari, orang itu kita bimbing memerintah Tuhan menurut apa keinginannya. Hanya karena secara rohani keinginannya dipakai dalam doa, memerintah Tuhan. Dan sepertinya tidak salah, dia berkata ada di dalam Filipi 4:6. Janganlah kamu khawatir dalam segala sesuatu, melainkan nyatakanlah kepada Tuhan segala keinginanmu. Ini dia pakai juga. Ya, tidak salah kita berdoa, tetapi jangan lupa bukan memerintah Tuhan dengan iman kita, bukan. Oke, kita lanjut minggu depan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, amin. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. terima kasih Bapa, kami boleh belajar dari kebenaran firman. Amin. Terima kasih Engkau telah menetapkan kami sebagai orang percaya untuk hidup oleh iman. Amin. Sehingga kami boleh hidup mempermuliakan Engkau. Amin. Karena Kristus hidup di dalam kami. Amin. Dan bukan lagi kami yang nampak. Setiap pribadi boleh melihat kemuliaan-Mu dalam diri kami dimanapun kami berada. Amin. Bukan kemuliaan kami, bukan keberadaan kami, tetapi Tuhan, setiap orang boleh melihat bagaimana gaya hidup kami. Mereka boleh melihat Kristus dimuliakan di dalam hidup kami. Amin. Karena Engkau hidup di dalam kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, meteraikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Sehingga saat ini kami boleh menjalani hidup kami, hidup oleh iman. Amin. Kepada Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu. Amin. Dalam setiap keberadaan mereka, pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani mereka semuanya diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, pertolongan, perlindungan-Mu untuk seluruh jemaat Tuhan. Dari segala yang jahat apapun bentuknya, di dalam nama Tuhan Yesus kami patah hancurkan dan singkirkan dari kehidupan mereka. Biarlah semuanya hidup dalam anugerah, kemurahan, pengasihan Tuhan. Roh Kudus terus menuntun setiap jemaat-Mu mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan telah mengambil bagian dalam berbagai bentuk partisipasi untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Tuhan memberkati kembali dengan berlipat kali ganda. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan wakilnya, seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ke desa-desa dan semua dusun-dusun Tuhan. Seluruh aparat diberikan roh hikmat, akal budi dan roh takut akan Allah. Sehingga setiap mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami berharap agar Bapak Ibu Saudara dapat diberkati melalui ibadah online hari ini. Akhir kata, pesan Tuhan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Shalom.